Halo Pius, apa kabar semuanya? Saya harap semua dalam keadaan baik-baik saja. Dan minggu ini kita akan belajar dari sebuah topik yang menarik di week 4 Oktober ini, yaitu more than thank you. Lebih dari sekedar terima kasih atau grateful, ucapan syukur. Kata yang sebenarnya simple tapi seringkali terlewat. Nah, hari ini kita mau sama-sama belajar mengenai apa itu mengucap syukur dan mengucap syukur apapun keadaan kita. Terima kasih atau mengucap syukur menurut saya sebuah kata yang sebenarnya terdengar mudah untuk dilakukan. Namun seringkali kita lupa, bukan? Dengan kesibukan kita di pekerjaan, studi, maupun peran kita dalam keluarga, seringkali kita lupa yang namanya terima kasih. Terlalu banyak berkat kecil maupun besar yang Tuhan udah berikan sampai kita terkadang take them for granted. Merasa itu lumrah, biasa, sehingga kita kurang menghargainya. Atau mungkin kita ingat untuk berterima kasih untuk setiap hal-hal baik yang Tuhan berikan ke kita. Tapi lupa seharusnya bukan hanya berkatnya yang kita patut syukuri, namun sumber berkat itu sendiri. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita tundukkan kepala bersama-sama dan berdoa. Kami ucap syukur Bapa atas kesempatan hari ini, di mana kami boleh bersama-sama belajar sedikit tentang firman-Mu. Kiranya apapun yang Kau sampaikan bukan hanya sekedar menjadi informasi, tapi menjadi sebuah pewahyuan yang dapat mentransformasi kehidupan kita semua, Tuhan. Pakai aku untuk menyampaikan sedikit dari firman-Mu. Bantu aku menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dimengerti. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Yuk mari sama-sama kita buka Alkitab kita di Ulangan 8 ayat 10. Dan engkau akan makan dan akan kenyang, maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu. Kalau boleh saya mengibaratkan kehidupan rohani kita, itu sama seperti pertumbuhan kita sebagai manusia. Kita sebagai manusia bertumbuh, kan? Seiring umur kita bertumbuh bukan hanya naik kelas dari SD, SMP, SMA, kuliah dan seterusnya, tapi juga dalam pemikiran kita, kehendak kita, hikmat kita semakin berkembang dari hari ke hari. Lambat laun menjadi pribadi yang bisa dianggap atau dikatakan dewasa atau mature. Layaknya dalam kehidupan jasmani kita, dalam kehidupan rohani kita pun kita perlu bertumbuh dan menjadi dewasa. Yang salah satunya terlihat dari bagaimana kita mengucap syukur. Saat kita di awal jadi umat percaya, seperti Musa ngajarin umat Israel di ayat yang barusan kita baca, kita belajar untuk berterima kasih atas penyediaan Tuhan. Terima kasih atas makanannya, terima kasih atas rumah yang bisa kita tinggali sekarang, terima kasih atas pacar atau tunangan, terima kasih atas pekerjaan yang mungkin sudah kita impikan selama ini akhirnya dikasih sama Tuhan. Namun ini baru awal, atau boleh saya ibaratkan dengan kelas SD. Nah, kita nggak bisa berhenti di level ini. Fokus kita harus naik, bukan hanya kepada makanan yang diberikan, tapi dari tanah negeri tersebut atau sumber berkat itu sendiri, yaitu Tuhan Yesus. Kita harus berterima kasih atau mengucap syukur atas kehadirannya Tuhan dalam kehidupan kita. Atau masuk ke dalam yang namanya for His presence. Mari kita buka Alkitab lagi di Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tokatmu itulah yang menghibur aku. Di konteks ini Daud mengucap syukur dalam level
sekalipun, atau apabila, atau seandainya, atau meskipun. Dikatakan tadi, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Mungkin gak sih kita lewat lembah kelam seperti Daud? Mungkin banget, mungkin sekali. Dalam hidup gak mungkin semuanya itu mulus aja. Kita dapetin semua yang kita minta, kita dapetin semua yang kita mau. Semua orang baik terus terhadap kita. Tidak ada orang jahat di dunia, gak mungkin. Pasti akan ada yang namanya lembah-lembah kelam tadi. Pasti ada orang-orang yang mungkin mau mengkhianati kita, mungkin. Pasti ada hal-hal yang kita gak bisa dapat. Walaupun kita sudah berdoa, walaupun kita sudah minta untuk diluputi dari itu, tapi tetap mungkin sekali kita masuk ke dalam lembah tersebut. Tapi yang terpenting, bisakah kita mengucap syukur seandainya atau sekalipun hal tidak baik tersebut terjadi? Mengubah fokus kita dari keadaan kepada dengan siapa sih kita berjalan. Alkitab tidak pernah berjanji bahwa semua akan mulus. Kita jalan di bukit terus. Kadang ada lembah juga yang harus kita lewati. Tapi Tuhan berjanji, sekalipun kita terjatuh, tidak akan sampai tergeletak. Sekalipun kita lewatin badai, kita nggak akan ditenggelamkan. Seperti surat Petrus pertama bilang, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan. Kita punya Tuhan yang bisa kita berikan segala kekhawatiran, ketakutan, apapun itu. Kita punya seorang yang kuat untuk bisa ngambil itu semua, untuk bisa menerima itu semua. Nggak perlu kita tangani itu semua sendiri. Nah, jadi naik dari yang tadinya mengucap syukur atas apa yang Tuhan berikan, menjadi aku akan tetap mengucap syukur, Tuhan, sekalipun aku berjalan lewat lembah yang gelap. Tapi tidak cukup sampai di sini. Kita berterima kasih tadi atas apa yang sudah Dia sediakan. Kita mengucap syukur atas kehadirannya dalam lembah yang kelam sekalipun. Nextnya, kita juga harus belajar untuk mengucap syukur di saat penderitaan itu datang, yang bertujuan agar nama Allah dipermuliakan, agar nama Tuhan Yesus dipermuliakan, atau for His glory, bagi kemuliaannya. Ini adalah menurut saya level S3-nya kekristenan. Buat saya ini level tertinggi. Di Filipi 1 ayat 17-18 dikatakan, tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas, sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Tentang hal itu dalam bahasa Inggrisnya dikatakan because of it. Ini level teratas. Because of. Bisa kita mengucap syukur because of. Paulus menulis bahwa dia bersukacita walaupun keadaan saat itu dia sedang dipenjara. Namun selama Kristus diberitakan, dia bilang dia tidak peduli. Dia tetap memilih untuk bersukacita. Penjara bukan hal yang mengenakan, penjara bukan hal yang nyaman. Mungkin beberapa dari kita sedang melewati masa-masa yang sedih, masa-masa yang gelap, yang gak nyaman, tersiksa. Atau mungkin seperti Paulus, kita sedang terpenjara. Di penjara dalam kesedihan kita mungkin. Terpenjara dalam pusing kita, stres kita. Mungkin kita baru saja ditinggalkan sama seseorang yang kita cintai. Itu semua gak enak. Cuma saya mau bilang, tetaplah memilih untuk bersukacita seperti Paulus. Karena sukacita itu pilihan. Tidak ada kaitannya sama keadaan kita. Banyak orang bisa memiliki kekayaan yang berlimpah, tapi gak bahagia. Tapi banyak orang yang memiliki cukup, nggak banyak, sedikit, tapi bahagia.
Penderitaan itu nggak bisa dihindari selama kita masih hidup di bumi. Namun kita bisa memilih kemana fokus kita, seperti kaca pembesar nih. Seekor tungau yang kecil itu bisa banget terlihat 10 kali lebih besar daripada size aslinya. Begitupun sebuah baygon. Pilihannya ya tinggal kemana kita mau arahkan kaca pembesar tersebut. Situasi yang kita hadapi mungkin sekarang tidak mudah. Jalan keluarnya belum ada. Tidak terlihat light at the end of the tunnel. Tapi ingat, kita nggak pernah sendiri. Tuhan selalu ada bersama kita. Tinggal kita arahkan kaca pembesar kita ke Sang Pencipta, ke sumber berkat itu sendiri, ke sumber pengharapan kita, yaitu Tuhan Yesus. Lihat kepada Tuhan Yesus, kepada agendanya. Look to Jesus. He's always there with you, with me, with all of us. Ketika kita bisa belajar untuk berterima kasih, bukan hanya atas apa yang Tuhan berikan bagi hidup kita, tapi juga mengucap syukur atas kehadirannya sekalipun kegelapan menyelimuti kita, dan mengucap syukur karena nama Yesus dipermuliakan lewat kesulitan yang kita alami, maka kita bisa disebut sebagai Kristen yang sudah dewasa. Nah, mari belajar sama-sama yuk untuk fokus kepada siapa Tuhan dan apa yang dapat Dia perbuat, dan bertumbuh bersama-sama menjadi seorang anak Tuhan yang dewasa. Amin. Semoga sharing ini dapat membantu kita semua. Happy Tuesday. Tuhan memberkati kita semua. See you.